Oke, selamat siang anak-anak kelas 9 yang ada di rumah ya. Di sini sebelumnya Miss Linca ucapkan selamat siang dan kita bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya. Oke anak-anak, langsung saja pembelajaran kita hari ini ya. Miss akan menjelaskan dan memang tadi sudah dijelaskan juga kepada teman-temanmu yang tatap muka ya. Halaman 2 tentang kebahasaan. Sebelumnya sudah pernah dibahas tentang diskusi. Diskusi itu adalah membicarakan suatu permasalahan ya. Walaupun dalam sebuah diskusi biasanya akan terjadi pro dan kontra ya. Dengan adanya pro dan kontra ini disinilah permasalahan yang akan kita selesaikan ya. Kemudian kita akan membahas juga kebahasaan. Dalam sebuah kebahasaan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama yaitu konjungsi yang menyatakan sebuah pertentangan. Sebuah pertentangan ini adalah sesuatu yang tidak sejalan ya. Adanya sebuah perbedaan ya, baik itu perbedaan pendapat ataupun hal yang lainnya ya. Kemudian kata penghubung sebab dan akibat. Sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya. Makanya itu kejadian itu terjadi ya. Itu adalah yang disebut dengan kausal dan konsekutif. Oke? Langsung saja kita ke penghubung penegasan. Dalam kata penghubung penegasan, ya ada beberapa kali kata yaitu bahkan, malah, lagi pula, apalagi dan lain sebagainya. Ya. Oke anak-anak, kita lihat saja langsung ke halaman 3, kohesi dan koherensi. Ya. Kohesi di sini yang pertama akan kita bahas yaitu di mana kohesi adalah hubungan keterkaitan antar posisi yang dinyatakan secara eksplisit. Di mana pengertian eksplisit di sini adalah yang dinyatakan secara gamblang, tegas atau terus terang tanpa tidak bertele-tele. Ya, itulah yang disebut dengan kohesi. Berarti kita menyatakan sesuatu itu dengan secara tegas, ya, ke titik permasalahannya. Setelah kita menyatakan secara gamblang atau tegas, dan itu harus diikuti oleh unsur-unsur gramatikal. Nah, sekarang Miss tanya nih, baik yang di rumah maupun yang ada di sekolah, apa itu gramatikal? Oke, bagus ya. Nah, yang disebut gramatikal itu adalah ilmu yang mempelajari ya kaidah-kaidah ya. Yang disebut dengan gramatikal di sini adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Yang mengatur penggunaan bahasa. Nah, itulah yang disebut dengan gramatikal. Oke? Paham anak-anak? Oke ya. Kita lihat contohnya di sini. Ayo sama-sama perhatikan yang di rumah maupun yang di kelas. Kita melihat contoh, ada 2 di situ. Contoh kohesi dan contoh koherensi. Apa yang membedakannya? Lihat di sini untuk contoh yang pertama. Ya. Seminggu lamanya Udin dan Siti berlibur di rumah pamannya. Udin dan Siti memperoleh banyak informasi baru mengenai tanaman jagung untuk melengkapi tugasnya membuat laporan, ya. Informasi itu antara lain adalah bahwa jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Selain itu, dia juga mencari gambar-gambar tentang perkembangbiakan tanaman jagung untuk melengkapi laporannya. Ya, berdasarkan wacana yang di atas, perhatikan anak-anak semuanya ya. Berdasarkan wacana yang di atas, termasuk wacana yang tidak kohesif. Mengapa dikatakan tidak kohesif? Karena dia tidak secara gamblang, tidak terus terang. Apa yang menjadi pokok pembicaraan di situ? Ya, kita lihat di sini. Penggunaan kata ganti dia, kalian bisa menemukan kata ganti dia di mana? Yang di akhir kalimat, ya. Selain itu, koma,
Dia juga di situ, perhatikan semua. Sudah dapat? Ya. Selain itu, dia juga mencari gambar-gambar. Nah, di sini dikatakan bahwa wacana itu termasuk wacana yang tidak kohesif. Yang tidak, berarti dia tidak secara gamblang, tidak secara tegas menekankannya, ya. Pengguna kata ganti dia pada kalimat tersebut tidak jelas. Kata ganti dia ini mengacu ke siapa? Apakah kalau dia ini berarti kita konteksnya berbicara si subjek, ya kan? Sedangkan tadi dikatakan bahwa Udin dan Siti berlibur. Berarti ada dua subjek di dalam wacana ini. Paham anak-anak? Ada dua subjek yang disebutkan. Tetapi di akhir kalimat dikatakan selain itu dia. Kenapa bukan mereka? Sedangkan subjeknya ada dua. Kalau berbicara tentang dia berarti subjeknya satu. Ya kan? Makanya dikatakan bahwa wacana ini tidak kohesif. Paham nggak anak-anak menurut ini yang Miss Linca jelaskan? Penggunaan kata dia pada kalimat tersebut tidak jelas mengacu kepada Udin atau si Siti. Ya, wacana tersebut menjadi kohesif jika kata ganti dia diganti dengan kata mereka. Ya, kalau kalimatnya itu selain itu mereka juga mencari gambar-gambar. Nah, kalau kata dia diganti dengan kata mereka, baru itu disebut dengan kohesif. Nah, ya. Jadi kita di sini kita sudah tahu ya, mengapa wacana itu tidak dikatakan kohesif, karena ada kata-kata yang tidak jelas. Kok ini disebut dia? Padahal pada awal kalimat sudah jelas dikatakan Udin dan si Siti. Di akhir kalimat dikatakan dia. Kalau tadi disebut selain itu Udin, nah itu bisa karena jelas subjeknya. Ini dikatakan dia. Dia ini kan nggak tahu siapa dia ini. Nah itu ya, ngerti ya anak-anak ya? Oke ya. Kita lihat ke contoh yang kedua. Listrik mempunyai banyak kegunaan. Orang tuaku berlangganan listrik dari PLN. Baru-baru ini tarif pemakaian listrik naik 25%. Sehingga banyak masyarakat yang mengeluh. Akibatnya banyak pelanggan listrik yang melakukan penghematan jumlah peralatan yang menggunakan listrik sekarang meningkat. Alat yang banyak menyedot listrik adalah AC atau alat penyejuk udara. Di kantor-kantor sekarang penggunaan alat penyejuk udara itu sudah biasa saja, bukan barang mewah. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Wacana di atas dikatakan kohesif. Apa alasannya? Karena apa? Apa yang menjadi alasan kenapa wacana itu dikatakan kohesif? Di situ dijelaskan karena menggunakan alat kohesi yang pengulangan yaitu listrik. Dijelaskan kembali. Kata-kata listrik itu lebih dispesifikan, yaitu tadi AC, alat penyedot debu. Nah, ya. Jadi kita akan semakin jelas membaca teks atau wacana yang sudah disebutkan. Nah, seperti itu. Ngerti kalian maksudnya di sini? Jangan ini aja ya, ngerti Miss. Tapi kalau ada yang kalian kurang pahami, anak-anak kurang mengerti, tidak apa-apa kita bahas lagi ya. Oke, Miss ulangi ya. Wacana di atas dikatakan kohesif. Tadi pengertian kohesif itu adalah transparan, gamblang, tegas, tidak bertele-tele ya. Kenapa wacana tentang listrik dikatakan kohesif? Karena menggunakan alat kohesi pengulangan. Misalnya listrik yang diulang beberapa kali. Nah, ada di sini dijelaskan lagi ada beberapa kata listrik yang kita temukan ya. Untuk yang pertama, listrik mempunyai banyak kegunaan. Kemudian kita melihat lagi, baru-baru ini tarif pemakaian listrik naik. Nah, dijelaskan lagi ya kan? Di sini kan objek penjelasannya itu adalah listrik. Di kalimat selanjutnya disebutkan lagi kata listrik itu. Dan itulah yang memperjelas kita. Oh iya, bahwa pembahasan ini adalah tentang listrik. Nah, seperti itu. Oke? Yang di kelas ada pertanyaan? Tidak ada? Benar.
Cindy udah ngerti? Oke ya. Oke, baiklah anak-anak yang di rumah, nanti kalian baca lagi. Jika ada kalimat yang kalian kurang pahami, nggak apa-apa ya, tanya Miss secara WA. Oke, semuanya nanti ditunggu latihan untuk hari ini ya. Oke, anak-anak terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati.